Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas sedikit materi mengenai bekerja mencari nafkah. Adapun poin yang akan kami bahas ialah pengertian dari nafkah itu sendiri, hukum suami menafkahi istri dan anak, macam-macam profesi pekerjaan yang halal dan diharamkan oleh agama, ayat, hadis yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas, tafsiran dan analisis perbedaan dan persamaan dari kedua tafsiran tersebut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazwa Sifa Nabila dengan NIM 2308 1010 2001. Nama saya Devina Maharani dengan NIM 2308 1010 2003. Nama saya Nafa Kurnia Fayandari dengan NIM 2308 1010 2004. Perkenalkan, nama saya Putra Ayu Lestari dengan NIM 2308 1010 2074. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Farhan dengan NIM 2308 1010 2083. Tanpa disadari, mulai berada di dalam rahim seorang ibu, kita tidak terlepas dari berbagai kebutuhan. Bayangkan saja, jika kita terlahir tanpa ada seseorang yang membantu proses persalinan, memberi selai pakaian, dan membelikan makanan-makanan, serta obat-obatan. Maka dari itu, Islam telah mengatur dasar-dasar pembelanjaan harta atau nafkah dan hukum nafkah dalam kehidupan berkeluarga. Tanggung jawab ini harus sesuai dengan kemampuan seseorang. Nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu al-infaq yang artinya hanya digunakan dalam hal kebaikan, yang berarti pengeluaran. Sedangkan menurut terminologi, nafkah adalah segala bentuk pembelajaran manusia terhadap dirinya dan keluarga, mulai dari makanan, pakaian, serta tempat tinggal. Nafkah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nafkah yang diwajibkan kepada seorang terhadap dirinya sendiri. Nafkah ini harus didahulukan sebelum ia menafkahi orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Ibda binafsik summa biman ta'ulu." Artinya, mulailah dari dirimu, kemudian keluargamu. Yang kedua, yaitu nafkah yang diwajibkan kepada seorang manusia terhadap orang lain. Nah, kewajiban ini disebabkan karena adanya 3 faktor, yaitu hubungan pernikahan, hubungan keturunan, dan hubungan perbudakan atau al-milk. Pada hubungan perbudakan ini sebenarnya sudah diharamkan oleh Islam karena Islam telah menyamakan status sosial manusia, hanya saja hukum fikih selalu membahas perbudakan sebagai kontrol pada sistem perbudakan yang masih eksis di masyarakat agar tidak terjadi seenaknya. Hukum suami menafkahi istri dan anak. Sebelum menikah, tanggung jawab wanita ada pada orang tuanya. Namun setelah ia menikah, seluruh tanggung jawabnya beralih kepada sang suami. Jika suami pergi jauh meninggalkan keluarga untuk bekerja, maka diharuskan untuk tetap memberi nafkah semampunya. Jika suami sengaja bermalas-malasan untuk bekerja dan membiarkan tidak mencari nafkah dan tidak membantu keluarga, maka suami dianggap telah melakukan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Daud. Macam-macam profesi yang halal dan diharamkan dalam Islam. Profesi haram. Yang pertama, pekerjaan yang terkait dengan kesyirikan. Contoh, ahli nujum, dukun, paranormal, pembuat patung, atau berhala untuk disembah, atau segala hal yang dapat membuat seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pekerjaan yang erat dengan hal-hal zina. Contohnya, mucikari, penyedia tempat prostitusi, menjadi WTS atau pelacur, dan sebagainya. Yang ketiga, pekerjaan yang zolim dan terkait produk haram. Contohnya, menipu, memeras, mencuri, menyuap, berjudi, korupsi, menjual minuman keras, makanan-makanan haram, perdagangan manusia, narkoba, dan sebagainya. Yang keempat, pekerjaan yang dekat dengan riba. Tercantum dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat pemakan riba, penyetor riba, penulis transaksi riba, dan 2 saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dengan dosa. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya yaitu profesi halal. Yang pertama, pekerjaan di bidang kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, dan ahli gizi. Halal karena mereka membantu orang lain untuk mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan. Yang kedua, pekerjaan di bidang pendidikan seperti guru, dosen, dan pengajar. Halal karena mereka membantu orang lain mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di masa depan. Yang ketiga, pekerjaan di bidang teknologi, programmer, desainer grafis, dan ahli jaringan. Halal karena mereka membantu orang lain untuk mengembangkan teknologi yang berguna untuk masyarakat. Dan yang keempat,
Pekerjaan di bidang keuangan seperti akuntan, auditor, dan konsultan keuangan. Halal karena mereka membantu orang lain untuk mengelola keuangan mereka dengan cara yang benar dan sesuai dengan hukum syariah. Ayatnya yang berbunyi, wa quli amalu fasyayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimin ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Dan hadis yang berbunyi, tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih dari makanan hasil usaha tangannya atau bekerja sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah, yaitu Daud alaihissalam, memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Di sini kita menggunakan dua tafsir, yaitu tafsir Al-Katsir dan tafsir Al-Qurtubi. Yang pertama yaitu tafsir Al-Katsir. Muhajid berkata, ayat ini merupakan ancaman dari Allah bagi orang-orang yang melanggar perintahnya, yaitu bahwa amal perbuatan mereka akan ditampakkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rasulullah, dan kepada orang-orang yang beriman. Yang demikian itu pasti akan terjadi pada hari kiamat kelak, sebagaimana yang difirmankannya, pada hari itu kalian dihadapkan kepada Rabb kalian, tiada sesuatu pun dan keadaan kalian yang tersembunyi bagi Allah. Quran Surat Al-Haqq ayat 18. Dia juga berfirman, pada hari segala rahasia ditampakkan. Quran Surat At-Tariq ayat 9. Selain itu, dalam surat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, dan ditampakkan apa yang ada dalam dada. Quran Surat Al-Adiyat ayat 10. Juga Allah Ta'ala terkadang menampakkan semuanya itu bagi umat manusia di dunia. Imam Al-Bukhari menceritakan, Aisyah berkata, jika engkau kagum kepada kebaikan amal seseorang, ucapkanlah, maka berbuatlah kalian, niscaya Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan kalian tersebut. Yang kedua yaitu tafsir Al-Qurtubi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan katakanlah Muhammad, bekerjalah kamu, adalah perintah yang ditunjukkan untuk semua umat manusia. Jika Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu. Maksudnya adalah semua akan mengetahui perbuatanmu tanpa harus diberitahukan kepada mereka. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan, apabila ada seseorang laki-laki melakukan suatu perbuatan di dalam gua yang tidak berpintu atau tidak berlubang sedikit pun, maka amalan itu akan tetap ada keluar dari dalam gua tersebut kepada orang-orang yang percaya. Dari kedua tafsir yang dijelaskan, ada memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaannya yang pertama adalah tafsir Ibnu Katsir menafsirkan bahwa segala hal perlu diucapkan, sedangkan tafsir Al-Qurtubi menafsirkan bahwa semua hanya diketahui walau tanpa diucapkan. Nah, persamaannya dari kedua tafsir tersebut sama-sama menafsirkan mengenai perbuatan buruk apapun, Allah akan tetap tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.